Kita sambut memerankan Mutia. Ini dia Marsha Timothy. Berperan sebagai Fajri. Bukan yang ini ya, maaf. Itu Marsha Tenor ya, ini Marsha Timothy. Kemudian berperan sebagai Fajri Darius Sinatria. Berperan sebagai Meti atau ibu dari Mutia, Widiawati. Berperan sebagai sebentar. Mama Widiawati. Halo. Silakan. Berperan selanjutnya berperan sebagai Vika. Ini dia Amy Saras. Bintang mahal nih. Selanjutnya berperan sebagai Kathy Olga Lydia. Halo. Berperan sebagai Nafira Hana Al-Rashid. Oke. Dan berperan sebagai Rosmala Ivanka Suwandi. Silakan. Ini dia cast dari Liora penantian satu lagi tapi belum bisa hadir ya. Yang berperan sebagai Dr. Ivan itu ada Aryo Waha. Nah, oke. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat Pagi. Oke, ini loh yang tadi kita omongin ya. Lagi green flagnya nanti kita obrolin ya. Oke. Tadi udah ngomongin Kak sama Paropron. Agak merah emang kupingnya ya. Oke, mungkin boleh disapa terlebih dahulu teman-teman media yang hadir di sini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang ya. Yes. Terima kasih untuk waktunya ada di sini. Oke, nah ini dari tadi kita udah tanya jawab mengenai awal mula ide ceritanya, kemudian pesannya seperti apa, persiapannya juga untuk syuting dari film Liora Penantian Buah Hati. Judulnya Penantian, yang nonton juga menanti banget ya, dengan cast yang VIP tadi sudah disampaikan ya dari teman-teman filmmaker. Mungkin langsung saja aku pengen ngobrol sama Kakak Marsha yang berperan sebagai Mutia. Nah, jadi kan film yang sangat amat dekat gitu ya dengan perempuan-perempuan tentunya. Sebelum kita lebih lanjut mengenai cerita filmnya, mungkin bisa di-share sedikit, ada nggak sih perasaan yang kamu ambil juga ketika kamu memiliki keturunan, kemudian ini kan relate juga dengan filmnya, mungkin ada yang kamu ambil nggak dari situ sebagai pendalaman karakter? Mungkin perjalanannya ya cukup berbeda sih sama perjalanan aku ya. Tapi yang aku rasakan sebagai ibu memang buat aku hidup itu dimulai ketika aku punya anak. Dan itu memang pengalaman yang paling luar biasa dalam hidup aku, yang nggak mungkin tergantikan oleh apa-apa. Oke. Jadi ini juga mengisahkan tentang seorang ibu dengan perjuangan yang luar biasa. Lalu bagaimana untuk memerankan ini ketika membaca skripnya? Tadi sudah diceritakan dari penulisnya aja sudah jatuh cinta. Nah, bagaimana proses kamu jatuh cinta dengan karakter ini juga dan pendalamannya seperti apa? Saya selalu senang ya dapat kesempatan untuk memerankan perempuan-perempuan yang inspiratif. Yes. Karena bukan cuma untuk para calon penonton, tapi juga untuk saya sendiri itu banyak banget pelajaran, sekaligus jadi pengalaman buat saya gitu untuk yang mendewasakan diri, untuk mendapatkan wawasan baru, semangat yang saya dapatkan dari peran-peran perempuan-perempuan hebat Indonesia gitu. Juga untuk cerita ini, bagaimana karakter Mutia ini sebagai seorang perempuan yang berhasil di bidangnya, tapi juga sosok yang sangat mementingkan keluarga gitu. Jadi itu juga menyentuh dan melihat perjuangannya dia untuk mendapatkan buah hatinya. Itu adalah saya sangat salut, karena kalau saya pribadi saya nggak mengalami itu, tapi melihat perjalanannya saya bisa merasakan betapa kuatnya perempuan ini gitu, dan betapa beruntungnya dia punya support system yang memang harusnya ada. Oke.
Berarti ini karakter yang kuat. Memang perjalanannya tidak sama, tapi menjadi seorang ibu itu mungkin yang akan menjadi pendalaman dan kedekatan yang kamu ambil begitu ya? Iya. Tapi juga banyak pelajaran baru gitu. Perjuangan-perjuangan dia, apa yang dilalui yang tidak saya alami, tapi itu menjadi inspirasi buat saya dan kekuatan baru buat saya untuk dalam kehidupan. Dan tentunya pasti nanti akan dibagikan kepada kita semua. Jadi semangat syutingnya ya. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Aku boleh ke kakak Green Flag. Oh, sebutannya langsung jadi gitu ya. Ke Darius Sinetria, Mas Fajri. Suami dari Ibu Mutia. Oke. Karena tadi dibahas banget soalnya karakternya gitu. Karena ini penantian Buah Hati bukan hanya kepada sang ibu, tapi pentingnya pasangan dalam menanti sang Buah Hati ini. Saya berharap tadi saya ada di ruang. Gak usah, kita ntar agak gak enak nih ngobrolnya. Tapi mungkin boleh diceritakan juga sebagai seseorang yang juga sudah memiliki anak. Tadi pertanyaannya kurang lebih sama, pendekatan seperti apa. Mungkin kan aku juga punya anak, aku ngerasain nih gimana perjuangannya juga dulu. Adakah kedekatan atau relate-nya tuh bagaimana dengan karakter Fajri ini? Iya, terima kasih. Sebelumnya mungkin aku pengen nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di acara yang spesial banget untuk Ciptaan Jiwa. Ya pasti rasanya setiap orang tua salah satu keinginannya adalah memiliki anak, memiliki keturunan, dan buat aku pribadi itu juga jadi satu pengalaman yang luar biasa, apalagi aku masih sangat muda waktu itu. Dan mungkin yang bisa didekatkan dengan film ini adalah bagaimana aku mencoba untuk mengambil proses pendewasaan diri sebagai laki-laki. Tentu laki-laki nggak akan pernah bisa merasakan bagaimana rasanya tiba-tiba ada kehidupan yang muncul di perut seorang wanita gitu ya. Lalu bagaimana dia melindungi, menyayangi selama 9 bulan. Pasti mungkin rasa sayangnya sama, tapi bentuknya pasti beda, dan apa yang dirasakan pasti akan berbeda sampai akhirnya menjalani juga proses kelahiran. Ya tentu tidak mudah. Nah, ibu yang melahirkan itu bertaruh nyawa ya. Yes. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai calon ayah adalah menjadi support system yang terbaik untuk pasangan kita, supaya apapun kesulitan yang dialami itu paling tidak bisa sedikit mengurangi entah kecemasan, entah kesakitan, dan hal-hal lain yang memang sangat butuh dukungan secara lengkap gitu ya. Dan itu yang mungkin aku coba untuk ambil pengalaman aku, walaupun aku juga sama Mbak Prita waktu pertama kali ketemu aku sempat sharing juga. Dona itu waktu setelah anak pertama kita, sebelum Diego itu dia sempat hamil juga, tapi blighted ovum, jadi sempat ngalami juga proses dikuret dan lain-lain. Dan buat aku itu jadi momen yang bekas buat kami berdua, walaupun hanya kecil, dan Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Kita dikasih kesempatan untuk punya anak kedua, ketiga gitu ya. Tapi aku pikir itu secuil pengalaman pribadi yang aku bisa bawa juga ke dalam film ini nanti sebagai karakter Fajri. Baik, terima kasih. Nggak salah pilih kan? Benar. Oke, tapi nah ini mungkin aku pengen, karena ini kan karakternya sangat amat kuat pasti untuk Mutia dan juga Fajri ke depannya. Nah, kalian bagaimana nih untuk ketika readingnya, pendalaman karakternya? Karena sebelumnya sempat project bareng juga, tapi kali ini lebih intens sebagai pasangan suami istri seperti itu kan ya. Mungkin boleh diceritakan prosesnya sampai nanti untuk persiapan syutingnya dari Kak Masya dulu mungkin. Kita pendalamannya langsung ke skrip yang memang ditulis berdasarkan buku Leora. Skrip yang ditulis Rika dan Batin. Kita bahas sama Prita. Jadi bermula dari situ. Apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin ya kita tampilkan di karakter-karakter ini gitu, menghidupkan karakter-karakter ini gitu, dan kita proses reading beberapa kali. Sebenarnya cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan padat. Amin, amin. Dari situ sih kita banyak bertanya berita ya, banyak bertanya, dan juga baca lagi bukunya lagi. Dari bukunya karena udah kenal, karena syuting bareng, jadi ya udah kita bahas aja apa yang perlu kita lakukan. Oke, baik. Jadi aman lah semuanya ya.
Amin dong. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Aku sebenarnya agak takut sama Caca. Kenapa? Emang harus seperti itu ya? Ini kayaknya pendalaman karakter suami biasanya takut sama istri kan? Mungkin dari sana nanti bisa muncul hubungan yang beda gitu. Oh gitu, jadi ada tambahan gitu. Yang buat kakak Prita, ini bagus nih. Boleh nih masuk nih gitu. Bukan ini nih. Iya. Cuma ya beruntungnya sebagai sutradara Mbak Prita benar-benar mendekatkan diri ke kami berdua. Oke. Kita banyak diskusi, banyak mendapatkan arahan gitu. Asupan yang masih berguna banget nanti buat syuting. Oke, baik. Good luck kalau begitu syutingnya. Oke, aku mau ke Oma Widiawati. Selamat pagi menjelang siang. Nah, di sini memerankan karakter Meti namanya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih, seperti apakah karakternya di film Liora Penantian Buah Hati? Selamat siang teman-teman, assalamualaikum. Siang. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain dengan Caca. Dari dulu sebelum pernah saya main dengan mereka. Oke. Alhamdulillah. Yang pasti di sini peran saya sebagai ibu, pasti jadi ibu, Ya. Ibu dari Masya. Ketika saya baca, ini ibu luar biasa itu buat saya. Kenapa luar biasa? Kalau saya punya anak seperti dia, saya nggak akan seperti itu. Karena ini si ibu itu sangat sabar. Beda sekali dengan anaknya. Sangat keras. Kerasnya luar biasa. Makanya dia bisa berulang-ulang kali melakukan itu. Iya kan? Jadi kalau dia yang sabar, saya kira contohlah saya baca, saya lihat ini kalau terjadi sama gue nggak mungkin. Kan saya udah pasrah. Palingan saya gitu kan, pasrah. Tapi ini luar biasa buat saya. Nitya ini luar biasa sampai dia berkali-kali gitu. Dan si ibu dengan tenang juga memberikan support. Sementara ya ibunya kita tahu ya mungkin saya tidak perlu ceritakan semuanya, tapi yang pasti ibunya sangat luar biasa sabarnya. Beda sekali dengan saya. Jadi proses pembelajaran lagi juga gitu kan ya. Memang kadang-kadang film itu, karakter di film itu membuat kita pemain belajar juga. Oke, betul. Belajar, nah sebaiknya memang kita menjadi orang seperti itu. Baik. Ya, dari sisi yang baik ya. Betul. Berarti kalau ditanya sisi mana yang menyentuh dalam karakter sebagai Meti adalah kesabarannya. Kesabarannya luar biasa buat saya. Kesabaran menantikan kesuburan. Ya. Tolong dicatat ya teman-teman ya, baru kepikiran tadi. Sabar, subur, apalagi? Sabar subur kita aminkan aja berarti ya. Gitu. Jadi seperti itu ya ceritanya. Aku pengen sekali melihat bagaimana Oma Widiawati dengan kesabarannya di film ini. Seperti ya. Oke, tidak sabar juga untuk proses syutingnya dong. Oke, baik. Terima kasih. Aku boleh tanya ke yang lain juga nih yang menjadi support system dari karakter Mutia di film Liora. Aku mau ke Kakak Emi Saras. Selamat pagi menjelang siang. Akhirnya kembali di layar lebar, kita kasih tepuk tangan. Iya. Biasanya sih kita suruh nyanyi dulu ya. Megang mic-nya beda. Betul. Oke, mungkin boleh diceritakan juga nih karakternya seperti apa dan yang menarik dari karakter ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada nadanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya di Liora ini bermain sebagai Vika. Sorry. Biasa soalnya lokal soalnya. Betul. Senang banget Oke. akhirnya karena aku kembali lagi diberikan kesempatan untuk berakting dan karakter Vika ini menyenangkan tentunya. Oke. Sebenarnya menyenangkan. Soalnya kalau tadi Mama Wit kan nggak sabaran, ini nggak sabar banget untuk memainkan karakter Vika ini ya. Jadi Vika adalah salah satu sahabat baiknya dari Mutia. Oke. Jadi ada sekelompok persahabatan yang sangat erat ya bersama Al-Rashid nanti dijelaskan dan juga Olga Lydia. Yang saya banyak belajar adalah betapa eratnya persahabatan ini, support sistemnya begitu besar dukungannya
sahabatnya untuk Mutia dalam proses ini. Ya. Jadi ketika ini perempuan-perempuan berkarir, sibuknya minta ampun, tapi selalu yang dilihatnya juga adalah quality time-nya ada. Bahwa there's always time for her. Gitu. Apapun yang terjadi selalu ada. Jadi saya kira juga loyal dan dedikasi persahabatannya tinggi banget, dan itu yang tadi lihat juga support system dalam Leo. Oke, berarti kalau untuk Vika kata kuncinya adalah fun. Ya, betul. Iya. Oke, Pak. Vika F-nya tuh fun. Oke. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bestie-bestie yang lainnya ya. Boleh ke Kakak Hana Al Rashid saja langsung ini berperan sebagai Nafira. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih, siapa sih Nafira nih, bagaimana sih karakternya? Siapa sih? Wow. Hai teman-teman. Terima kasih. Halo. Nafira ini kan adalah salah satu teman baiknya Mutia, dan secara spesifik apa ya? Kayak ya udah be myself gitu ya kayaknya ya. Enggak juga. Tapi nggak, memang nggak tahu ya, kalau saya sih nggak melihatnya sebagai individu, tapi memang sebagai geng, sebagai kelompok yang apa ya, kalau di society kita kan sebagai perempuan yang punya karir, yang independen, yang segala macam, yang juga berkeluarga, kayaknya kita dituntut untuk kayak can you have it all gitu, apakah kita bisa memiliki semuanya gitu, karena kayak karir tapi personal life-nya gimana, atau personal life tapi karirnya gimana. Nah, menurutku di sini yang menjadi sangat inspiratif, perempuan-perempuan hebat ini yang menjadi contoh. Yes, you can have it all, tapi tentunya ada perjuangan yang luar biasa di balik itu semua. Ada sacrifice, ada support system, ada suami-suami green flag, memang ada apa ya? Ini semoga kalau saya sih ini bisa menjadi contoh inspiratif untuk how you should have friendships. Bahwa friendships itu sebenarnya yaitu support system. At any time bisa menyediakan waktu dengan masalah apapun yang sedang dihadapi in your personal life, kita ada, dan semoga sih itu akan nanti ke translate di layar sih. Amin, saya percaya itu pasti akan ke translate. Berarti ini jadi ada satu tambahan cerita, dalam artian bukan hanya penantian buah hati, tapi it's all about friendship juga gitu ya. Nah, support system, karena kita banyak support system, katanya support system tapi toxic ya Kak ya. Yes. Kayak kamu ternyata barengan sama aku, kamu mau bersinar sendiri, nggak bisa sayang. Kita harus bersama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon kesabarannya Om. Siap, terima kasih Kakak Hana. Mungkin lanjut ke bestie berikutnya. Langsung saja Olga Lydia yang berperan sebagai Kathy. Nah, siapa sih Kathy ini? Nah, boleh diceritakan seperti apa? Selamat siang semua teman-teman. Siang. Assalamualaikum. Saya berperan sebagai Kathy, tapi dalam cerita ini yang paling menarik sebetulnya adalah kita persahabatan semua gitu ya, berempat itu adalah perempuan-perempuan alpha gitu, perempuan-perempuan yang kuat gitu, perempuan yang mandiri. Tapi digambarkan dalam film ini tuh sangat perempuan Indonesia banget. Cute, manis, ya kan? Lembut, elegan gitu ya. Itu perempuan Indonesia banget gitu, elegan, very cute, soft, tapi kuat gitu. Jangan salah gitu, punya determinasi yang luar biasa, bisa nyoba 10 kali gitu kan ya, sampai berhasil. Bayangin gitu. Itu kalau nggak perempuan kuat nggak bisa gitu. Tapi kita muncul sebagai perempuan yang elegan, very sweet and cute gitu, tapi kuat. Ini menggambarkan perempuan Indonesia yang sesungguhnya sebetulnya. Kadang-kadang orang melihat, alah dia pasti cute, manis-manis tuh, bukan perempuan yang rapuh, pasti perempuan yang rapuh gitu ya. Tapi enggak gitu. Ini adalah gambaran perempuan Indonesia yang luar biasa, tapi perempuan ini juga butuh support system. Jadi punya teman-teman yang benar-benar kompak, yang bisa support kapanpun. Nanti kalau lihat filmnya benar-benar ngeliat persahabatannya itu benar-benar keren banget. Itu mungkin kalau ada relationship goals, punya suami green flag gitu. Tapi ini juga bestie goals gitu. Nice, Pengen punya teman-teman seperti ini gitu. Karena juga turut mensupport dan menantikan lioranya itu ya. Independent and spoiled jadinya ya. Spoiled, enggak ya? Let's go about get fun. Nice.
Itu dia. Kita kasih nama gitu kayaknya ya. Baik. Jadi sudah tergambar ya berarti teman-teman nih seperti apa persahabatannya, pertemanannya independen, alpha tapi saling support gitu ya. Dan ini akan tergambarkan juga dalam film Liora Penantian Buah Hati. Oke, satu lagi Tante Manka, halo. Selamat pagi menjelang siang. Nah, mungkin boleh diceritakan juga ini karakter Ibu Rosmala. Nah, seperti apa ini karakternya? Selamat siang semuanya. Siang. Si supportnya karena media penting banget ya Mas Am. Betul. Ini yang bikin juga media. Nice. Debut lagi ya, Iya, Kak. makanya jagoannya. Oke, peran saya di sini ada sebagai mertuanya Mutia, mamanya Fajri. Di sini karakter saya memang ibu mertua yang sabar. Oh, terima kasih. Sama. Sabar lagi, menanti setelah sekian kali ya. Iya, Tapi iya. memang ada sedikit ketegasan mungkin. Oh, Karena mungkin dari pihak laki-laki ya. Iya. Pasti mertua dari laki-laki itu sangat berharap untuk penerus. betul. Nah mungkin kalau bisa diambil hikmahnya dari film ini betapa pentingnya sebuah keturunan karena itu meneruskan kita di dunia ini. Nah selanjutnya mungkin ya nanti nonton aja. Oh, baik. Tapi ini kan saya cuman based on real world aja ya. Gak ada konflik kan ya? Tentang kesabaran antara kita kompak sekali. kompak ya. Kompak sama yang sangat gitu.